Selama masa pandemi, sekolah-sekolah di Indonesia tutup, baik secara penuh atau sebagian selama 21 bulan. Ini lebih lama dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Filipina. Terlebih, transisi mendadak ke pembelajaran jarak jauh yang terjadi secara signifikan berdampak terhadap keterampilan siswa. Konsekuensinya, pelajar Indonesia mengalami ketertinggalan belajar yang cukup besar, yaitu sekitar 12 hingga 14 bulan. Artinya, meskipun siswa tetap belajar selama 21 bulan, ilmu yang mereka dapatkan hanya setara dengan pembelajaran selama 7 sampai 9 bulan pada kondisi normal. Apa dampaknya? Indonesia telah berhasil melewati pandemi COVID-19. Namun, tantangan pasca pandemi tidak lebih mudah. Pandemi COVID-19 menimbulkan scarring effect, dampak dari sebuah pengalaman traumatis. Salah satunya adalah learning loss. Learning loss adalah kondisi penurunan pengetahuan dan keterampilan siswa secara akademis. Learning loss bisa disebabkan salah satunya oleh penutupan sekolah dalam waktu cukup lama selama pandemi COVID-19. Penutupan sekolah menyebabkan pelajar kehilangan waktu belajar dan tidak sedikit pula anak yang mengalami putus sekolah. Menurut data World Bank, learning loss telah mempengaruhi sekitar 1,6 miliar anak di dunia. Dampak lebih besar terutama dirasakan oleh masyarakat miskin, masyarakat di daerah pedesaan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, learning loss juga bervariasi menurut karakteristik sosial ekonomi. Siswa di perkotaan mengalami penurunan kemampuan matematika lebih besar, sementara siswa di pedesaan mengalami penurunan kemampuan bahasa lebih besar. Pelajar yang berasal dari kelompok rentan mengalami learning loss lebih besar dibandingkan pelajar lainnya. Dalam jangka panjang, learning loss dapat menyebabkan peningkatan angkatan kerja dengan keterampilan rendah. Jika dibiarkan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja dapat berkurang, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pelajar yang kehilangan kompetensi diprediksi akan mengalami penurunan pendapatan sebesar 25% ketika mereka sudah bekerja. Tentu ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi fenomena ini. Salah satunya meningkatkan kesadaran guru dan orang tua dalam menangani learning loss yang dialami anak pasca pandemi. Tenaga pengajar dapat berperan dengan memberikan pembelajaran tambahan seperti menambah jam pelajaran, memberi penawaran pembelajaran remedial, ataupun mendukung pembelajaran privat di luar jam pelajaran reguler. Selain itu, dukungan orang tua dalam menciptakan lingkungan yang kondusif akan membantu pelajar mengejar ketertinggalan pelajar yang dialami. Pemerintah juga dapat menyediakan bantuan untuk mengatasi ketimpangan di sektor pendidikan dengan cara menyasar pelajar yang berasal dari desa, keluarga berpenghasilan rendah, serta penyandang disabilitas. Melakukan monitoring pada pelajar yang terdampak dan mencegah dropout penting dilakukan. Pemerintah melalui instansi terkait dapat melakukan pemantauan terhadap pelajar yang terdampak learning loss dengan melakukan pendekatan seperti home visit dan asesmen bulanan. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan bagi pelajar untuk mengejar ketertinggalan mereka selama pandemi dan meminimalisir resiko putus sekolah. Selain itu, perlu peningkatan investasi publik dalam infrastruktur digital di berbagai daerah. Kualitas akses internet di beberapa bagian wilayah Indonesia masih rendah, disebabkan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang merata akan menciptakan pendidikan yang inklusif bagi seluruh pelajar di penjuru Indonesia. Mengatasi ketertinggalan belajar ini membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini kita perlukan untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kemajuan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.